Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang akuntansi dan memberikan contoh pencatatan transaksi tersebut dalam perusahaan jasa. Jadi sebenarnya apa sih akuntansi itu? Jadi akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan yang dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam bisnis. Di akuntansi itu ada apa aja sih? Di sini kita bakal paparin tentang jurnal umum, buku besar, terus ada jurnal penyesuaian, dan tidak lupa juga trial balance-nya atau neraca saldonya. Kemudian ada laporan keuangan, sampai ke jurnal penutup. Oke, tanpa tunggu lama, kita bakalan bahas cara kita membuat transaksi ini sampai ke jurnal penutup. Kita sudah lihat transaksi milik Tuan Gabriel. Dari tanggal pertama beliau menerima modal berupa kas dan peralatan, angkanya sudah tercantum di sini. Kita langsung saja buat. Di cash-nya berapa? 20.890. Kemudian beliau juga memiliki peralatan yang dalam bahasa Inggrisnya equipment sebesar 34.890. Nah, dua-duanya itu merupakan modal milik dari Tuan Gabriel. Kita tulis di shareholder capital atau yang bisa kita sebut modal di kredit 55.700. Nah, di 4 April beliau membeli peralatan secara kredit sebesar 3.550. Nah, karena beliau membeli peralatan secara kredit, maka akun yang masuk di situ adalah peralatan ke debit dan account payable ke kredit. Kemudian di tanggal 5 April 2023, beliau membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar 1.820. Maksud bahan habis pakai itu apa sih? Dia itu adalah perlengkapan bahasa Indonesianya, dan bahasa Inggrisnya itu supplies. Jadi dia masuk ke debit perlengkapannya, suppliesnya, dan cashnya berkurang sebesar 1.820 dolar karena beliau membeli. Kemudian pada tanggal 10 April 2023 beliau menerima pendapatan atas jasa yang diberikan. Nah, kalau beliau menerima pendapatan, maka cash beliau masuk sebesar 20.000 dan di kreditnya itu adalah service revenue. Service revenue apa sih? Itu adalah pendapatan jasa yang beliau dapatkan. Kemudian di tanggal 11 April 2023 beliau membayar sewa bulanan beliau membayar sewa bulan April 2023 sebesar 13.790 dolar. Masuk kemana sih kalau beliau menyewa? Kalau beliau membayar sewa, akun yang masuk adalah rent expense di debit dan cashnya di kredit. Kemudian di tanggal 14 April 2023 beliau membayar beban utilitas sebesar 10.050. Apa sih yang masuk? Yaitu utility expense sebesar 1.050 dan cash yang berkurang 1.050 juga. Kemudian di tanggal 15 April transaksinya dijelaskan menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800. Jadi pelanggannya udah bayar ke beliau, cuman beliau belum memenuhi permintaannya, maksudnya itu melaksanakannya. Nah, apa sih
masuk ke akun apa, cash beliau masuk ke debit 4.800 dan UNIR net revenue pendapatan yang dibayar di muka itu di kredit 4.800 juga. Kemudian di tanggal 19 April 2023 beliau menyelesaikan jasa guide tapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900, berarti ada utang kan. Nah, akun yang masuk adalah akun receivable karena itu piutang dari pelanggannya. Kemudian ada akun service revenue-nya yang terletak di kredit. Kemudian tanggal 22 April 2023 Tuan Gabriel mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500. Kalau untuk kepentingan pribadi gimana sih? Jadi di situ ada cash yang masuk ke kredit karena berkurang cashnya, dan drawing atau bahasanya tuh free yang masuk ke debit. Kemudian di tanggal 23 April 2023 beliau menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 29.550. Akun yang masuk adalah service revenue-nya di kredit dan cash yang beliau terima itu masuk ke debit. Kemudian di tanggal 25 April 2023 beliau membayar beban-beban lain sebesar 2.260 dolar. Nah, akun yang masuk adalah order expense dan cash yang masuk ke kredit. Order expense-nya masuk ke debit. Kemudian di tanggal 27 April 2023 beliau membayar gaji pegawai sebesar 38.210. Akun yang masuk adalah salaries expense yang berada di debit dan cash yang berkurang yang berada di kredit. Kemudian kalian pasti bertanya bagaimana saya membuat ini. Cara mudahnya kita meletakkan akun-akun, yaitu kita bisa memblok sebelah sini. Kemudian lakukan validasi data. Karena saya sudah melakukan validasi data, kita bisa lihat dari sini. Nah, kita bisa lihat terapkan ke rentang dari C44 ini sampai ke C68. Drop down-nya ada apa aja? Bisa pakai drop down dari rentang ya. Kemudian ambil dari akun sebelah sini. Setelah kita mengetahui cara validasi data drop down, kita akan menuju pembuatan buku besar. Di buku besar, supaya mudah cache-nya itu apa aja, kita akan memfilter datanya. Setelah difilter, kita pilih akun cache. Setelah memilih akun cache, dia akan muncul semua transaksi debit dan kredit dari akun cache itu sendiri. Setelah itu kita tinggal salin saja ke buku besarnya. Begitu juga kita membuat akun yang lain seperti kita membuat akun cache tadi. Setelah mengetahui transaksi debit dan kredit dari akun-akun yang udah kita filter dan kita salin, kita tinggal mencari balance-nya. Bagaimana sih cara mencari balance? Cara kita mencari balance jika untuk saldo akun debit, caranya adalah debit dikurang kredit, dan kemudian akun baris keduanya adalah balance.
ditambah ke debit dikurang kredit. Kita bakalan coba ke sini, ke akun cash, yang mana barisan pertamanya itu adalah 20.890 dari debit dikurang kredit. Nah, di baris kedua caranya adalah balance yang awal kita tambahkan dengan debit dikurang kredit. Begitu juga seterusnya, kita akan melakukan secara bertahap. Setelah semua selesai, kita lanjutkan ke akun berikutnya sampai selesai. Nah, yang mana sih yang bakalan masuk ke trial balance? Yang masuk ke trial balance adalah balance yang terakhir ini ya. Seperti di akun cash, akhir balance-nya adalah 6.610. Kita bakalan cantumkan akun cash di trial balance 6.610 di debit. Kemudian di akun receivable sebesar 21.900, di equipment 37.860, di supply 1.820. Semua ini adalah akun debit. Kemudian kita lanjutkan ke akun payable 3.050 dan shareholder capital sebesar 55.700 yang masuk ke dalam akun kredit. Selanjutnya ada akun drawing sebesar 2.500 masuk ke debit. Kemudian service revenue dan unearned revenue masuk ke kredit sebesar 71.450 dan 4.800. Kemudian ke rent expense, utility expense, salaries expense, other expense, semuanya masuk ke akun debit sebesar kita tulis di sini. Setelah kita mengetahui itu, kita jumlahkan semuanya. Antara akun debit dan kredit itu harus sama jumlahnya. Di sini kita mendapatkan 135.000 di akun debit dan kredit 135.000. Nah, penting juga nih untuk kita mengetahui jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu untuk apa sih? Karena biasanya pada akhir bulan itu sudah dibuat, namun angka-angka dalam laporan keuangan tersebut bisa jadi tidak akurat atau tidak menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Maka dibutuhkanlah jurnal penyesuaian. Di transaksi kita terdapat soal-soal tentang data penyesuaiannya. Yang pertama, sisa bahan habis pakai per 30 April $300. Sisa bahan habis pakai maksudnya apa? Supplies. Jadi kan awalnya supplies itu 1.820 di data awal. Tapi di sini sisanya itu ada $300. Jadilah kita kurangi akunnya sebesar, jadi hasil akhirnya itu adalah sebesar 1.520. Kemudian pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 April 2.310, kita tulis di sini masuk ke akun receivable dan akun service revenue sebesar 2.310, di kredit juga 2.310. Kita lanjut ke akun berikutnya, penyusutan peralatan diperkirakan 1.500. Akun apa sih yang masuk? Di situ ada depreciation expense dan accumulated depreciation. Sebesar berapa? 1.500 di debit dan 1.500 di kredit. Kemudian akruan gaji yang belum dibayar per 30 April $475. Di situ pasti ada salaries expense, yaitu beban gajinya sebesar 475, dan salaries payable yaitu utang gajinya itu di kredit 475. Nah, yang soal terakhir, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 April untuk jasa yang diberikan. Tanggal 1 sampai 30 April hanya $1.000. Akun yang masuk adalah unearned service revenue dan service revenue. Setelah kita mengetahui peletakan dari akun-akunnya tadi, kita buatlah buku besarnya, yang mana di sini di supplies expense
Di supplies expense itu ada transaksi 1520 peletakannya di debit. Jika kita hitung balance-nya berapa? 1520 juga ya. Karena debit dikurang kredit. Kemudian di akun supplies-nya kita dapat balance awal supplies itu adalah 1820 dan dia terdapat jurnal penyesuaian yang mana sebesar 1520 di kredit dan hasil akhirnya itu di balance-nya adalah 300. Di akun receivable di sini, akun awalnya yang ada di trial balance awal yaitu 21.900. Namun di jurnal penyesuaian terdapat debit 22.310, maka kita hitung dengan balance ditambah debit dikurang kredit sebesar 24.210. Setelah itu ke akun service revenue. Balance pertamanya yaitu 71.450. Kemudian terdapat jurnal penyesuaian di akun kreditnya 2.310. Jadi sebesar 73.760. Kemudian di tanggal berikutnya juga ada 1.000 di akun kreditnya, maka dijumlahkan lagi hasil akhirnya 74.760. Di akun depreciation expense kita tulis di sini jurnal penyesuaiannya 1.500, maka balance-nya juga 1.500. Di accumulated depreciation ada 1.500 di kredit, maka balance yang didapatkan adalah 1.500. Di salaries expense itu sebesar 38.210, kemudian ada jurnal penyesuaian 475, maka hasil akhir balance-nya yaitu 38.685. Di salaries payable terdapat 475 di akun kredit, kemudian net service revenue di debit 1.000. Di net service revenue di balance awalnya 4.800, kemudian terdapat jurnal penyesuaian juga kan 1.000 di debit, maka hasil akhirnya adalah 3.800. Kenapa? Karena dia adalah akun kredit, jadi dikurangi. Setelah kita mengetahui buku besar dari jurnal penyesuaian, kita dapat susun trial balance-nya, adjusted trial balance ya namanya. Saya sudah mengcopy trial balance di awal, jurnal umum awal, dan ditambah dengan trial balance milik dari jurnal penyesuaian, sehingga hasil akhirnya adalah balance sebesar 141.805 dan sebelah sini juga 141.805. Setelah kita mengerjakan trial balance dari jurnal penyesuaian, kita juga perlu mencatat income statement dari historical source ini. Di sini kita telah membuat akunnya, yaitu pendapatan dan beban, yang mana pendapatan di sini service revenue-nya 74.760 dan expense-nya di sini adalah totalnya 67.805. Jadi net income yang dia dapatkan adalah 6.955. Kok bisa dapat 6.955? Jadi itu cuman kita tambahkan antara revenue dan expense-nya, sehingga kita dapatkan labanya itu 6.955. Kemudian kita juga perlu membuat laporan equity-nya, owner's equity statement. Caranya bagaimana? Pertama, di bagian yang kapitalnya kan adalah 55.700. Nah, kita harus menambahkan net income-nya 6.955, kemudian dikurangi oleh drawing-nya 2.500, sehingga hasilnya yang kita dapatkan adalah 4.455. Nah, setelah itu kita tambahkan bagian yang kapital sebesar 55.700 tadi dengan hasil yang 4.455, sehingga kita dapatkan ending kapitalnya yaitu 60.155.
Nah, satu lagi yang perlu kita ketahui adalah statement of financial position. Di sini akun-akun yang terdapat yaitu adalah aset. Akun aset itu ada dua, aset lancar dan aset tetap. Di aset lancar ada cash, account receivable, supplies. Sehingga di sini didapatkan penjumlahan dari aset lancar itu sebesar 31.120. Kemudian aset tetap kita jumlahkan, dia dapatkan 36.360 dari hasil equipment dan accumulated depreciation. Dia dikurangi ya, sehingga total asetnya 67.480. Kemudian ada juga liabilitas dan ekuitas. Di akun ini, di akun liabilitas ada akun payable, sellers payable, dan unearned service revenue, sehingga didapatkan total liabilitasnya adalah 7.325. Nah, ekuitasnya juga totalnya sebesar 60.155. Kita jumlahkan sehingga hasil akhirnya adalah 67.480. Posisi keuangan keduanya ini adalah balance. Kita sampai ke tahap akhir yaitu historical tours, post closing trial balance, yaitu jurnal penutupnya. Bagaimana sih caranya kita membuat jurnal penutupnya? Kita tinggal menambahkan akun cash, akun receivables, supplies, equipment, dan accumulated depreciation, akun payable, sellers payable, unearned service revenue, dan modalnya, Gabriel Capital. Sampai kita menjumlahkan dari akun-akun ini antara debit dan kreditnya seimbang dan balance. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.